hari ini dapat cerita agak berbeda. Mungkin banyak konten yang kayak gini, cerita horor lagi naik gunung. Ini salah satu teman saya habis naik ke Cikuray dan ini dia enak. Kalau saya tuh dia enak. Enggak. gua ada bahaya. Yuk campurannya nggak apa-apa. Oh iya, lah. ada. Salah satu teman habis dari Cikuray, pengalaman pertama ke Cikuray ya. Iya, tapi bukan pengalaman pertama naik gunung. Ya, pengalaman naik ke Cikuray pertama lah, sama pengalaman horor di gunung. Bisa diceritain dari awal berangkat, mungkin silakan. Oke, mungkin ini pengalaman pertama gua naik gunung Cikuray ya. Sebelumnya udah pernah sih naik gunung, cuman nggak banyak. Berangkat gua itu dari jam 12 dari stasiun Kampung Stasiun apa terminal? Terminal Kampung Rambutan. Nah, perjalanan sih ya lancar-lancar aja ya. Berangkat jam 12 malam, nyampe sono gua pagi sekitar jam 6 pagi. Untuk prepare kita baru naik sekitar jam 9 pagi. Dari base camp jam 9 pagi kita mulai trekking ya. Estimasi waktu perjalanan itu sebenarnya sekitar 6 jam. Dari 6 sampai 8 jam lah. Dari base camp sampai pos 8. Karena Cikuray ini dia punya 8 pos. Gue naik via Kiara Janggot, kalau nggak salah namanya agak lupa. Nah, kita perjalanan itu 25 orang dari base camp dari Jakarta, 25 orang dengan berbagai macam latar belakang. Tapi ketika pas naik kita udah bagi tim. Jadi tim awal itu sekitar ada 5 orangan, dia bawa tenda, bawa logistik, bawa air minum, semua dia. Tim awal ini dia ngejar buat sampai pos 8 lebih awal karena untuk mempersiapkan semuanya. Jadi ketika yang tim yang lain nih nyampe langsung enak. Ya kan, hanya tinggal beberes dikit lah. Ya. Dan gua kebagian tim sweeping. Tim sweeping ini tim bolak-balik. Aduh, ya. Bolak-balik ya. Padahal nggak jarang naik gunung ya. Terus karena mungkin perjalanannya cukup lama. Bukan cukup lama, cukup melelahkan dengan juga gue punya tim yang gue barengin ini agak sedikit slow ya, boles santuy ya. Jadi perjalanannya itu molor waktunya ya. Yang harusnya estimasi zuhur itu gue di pos 5, ternyata jam zuhur itu gue baru sampai pos 2. Terlalu santai. Nah, zuhur itu gue di pos 2, baru nyampe pos 2 karena perjalanan dari base camp ke pos 1 itu kurang lebih, kalau cepat itu kurang lebih 1 jam lewat dikit lah. Dari pos 2 ke dari pos 1 ke pos 2 itu cuma 30 menit. Ya, jadi harusnya perjalanan cuma 2 jam. Dan karena santainya, jadi pas zuhur jam 1-an itu gue baru sampai pos 2. Ya. Nah, itu perjalanan gak ada apa-apa. Saking santainya lagi, gue nyampe pos 5 itu jam 5 sore. Saking santainya. Karena dari pos 2 itu kita istirahat, makan siang dulu sambil ngisi air lagi. Karena mata air di jalur itu hanya di pos 2. Yang jelas ya, yang jelas. Ngisi air ini di mata air? Iya, ngisi air di mata air. Langsung minum tuh? Langsung minum. Rasanya gimana? Rasanya seger, bro. Waduh. Lo kayak minum aqua dari kulkas. Waduh. Mantap deh. Berarti rasa. Belum pernah nih gunung ya. Mesti cobain. Gak boleh. Boleh dong. Boleh ya. Belum boleh, bukan gak boleh. Oh, iya. Makanya ajak istri. Gak kuat. Terusin. Nah, kita baru berangkat dari pos 2 itu sekitar jam 2 siang karena ada yang nungguin makan, sholat, istirahat ya. Sampai kita di pos 5 itu jam 5 sore. Akhirnya saya dengan teman saya namanya Rowi, yang kebetulan ketua tim dari kita naik, itu menyarankan saya untuk kita ngecamp di pos 5 ya. Karena tim awal nih udah duluan nih, nggak tahu nyampe pos berapa mereka.
Nah, tim awal ini dia hanya bawa 2 tenda, sedangkan yang dibutuhkan 5 tenda. Ya. Akhirnya ketika sampai pos 5 jam 5 sore, saya dengan Rowi itu naik lagi sampai mau nyampe pos 8 untuk nganterin tenda doang, turun lagi ke pos 5. Ya. Tapi di tengah perjalanan itu kita di antara pos 5 ke pos 6 itu masih butuh waktu 1 jam. Jadi kurang lebih dari pos 5 ke pos 8 itu mesti 3 jam lah lebih lah. Ya. Akhirnya kita yang di pos 5 nih udah diriin tenda. Saya berdua dengan Rowi itu jalan setelah jam 5 itu, jadi jadi kan pas maghrib ya, di perjalanan masih pas maghrib di jalur ya. Itu nemuin temen di pos 6 lewat dikit. Itu ada 4 orang di pos 6. Ada ibu-ibu 1, 2 cewek, 1 cowok. Nah, itu tim kita juga. Akhirnya karena ibu-ibu itu kita manggilnya Bibi. Akhirnya karena Bibi itu kakinya terkilir, kita dirikanlah tenda di pos 6. Ya, jadi yang saya tahu ada tenda tim kita itu di pos 5 dengan pos 6. Tapi tenda di pos 8 kita nggak tahu. Karena tim awal ini kita nggak tahu udah sampai atau belum. Ya. Dan di tengah perjalanan, ketika di antara pos 5 ke pos 6, saya dengan Rowi bercanda ngaco. Itu sekitar jam berapa tuh? Itu sekitar jam 7 malam. Pokoknya udah gelap deh, udah gelap, penerangan hanya senter doang. Itu posisi di tengah hutan, masih di jalur. Bercanda ngaco. Karena posisi itu saya tidak pakai jaket, tidak pakai celana panjang, hanya pakai celana pendek dengan kaos doang. Ya. Rowi negor, "Zam, gak pakai jaket nggak dingin loh?" "Enggak, biasa aja." Lu tau nggak, Jam? Kalau kuntilanak itu di sini pakai jaket deh, kalau nggak sleeping bag. Aduh, kacau. Nah, dan begonya gue nimpalin. Kalau pakai sleeping bag mah bukan kuntilanak, tapi pocong. Sleeping bagnya warna putih lagi kan. Iya, nah, pas tuh, cocok, ya kan? Dan itu nggak terjadi apa-apa di situ. Ya. Akhirnya setelah bikin tenda di pos 6, saya turun lagi dengan Rowi. Rowi ngambil makanan, naik lagi. Saya nggak tahu lagi ceritanya. Dan kemudian saya memberitahu kepada tim yang lain yang di pos 5 kalau Musamit itu kita berangkat dari jam 3 subuh. Ya. Karena untuk ngejar matahari kita masih butuh waktu 3 jam dari pos 5 ke sampai puncak. Akhirnya, karena saya pun sebenarnya udah males buat summit. Posisi nggak ada air ada 2 botol Pocari Sweat. Kecil dong. Pocari Sweat enggak yang ukuran 2 liter. Tapi tetap aja bro, lu jalan kaki naik gunung minumnya Pocari Sweat itu bukan yang ngilangin aus, ya, tambah dehidrasi. Malah bikin aus. Iya, malah bikin aus kering ya. Korban iklan, Mas. Bener kan? Bener. Ya. Nah, akhirnya yang cewek ini kita yang di pos 5 itu ada sekitar 5 cewek. Ya, 5 cewek yang di pos 5. Dengan ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 6 atau 7 cowok yang di pos 5. Akhirnya kita memutuskan tetap jalan jam 4 subuh dari tenda dari bawah. Ya, karena ada yang mau banget buat summit. Ya udahlah, kita jalan. Dan di tenda pun itu ditinggalin ada 1 cewek, ada 1 cowok, tapi beda tenda. Ya, nggak 1 tenda. Tapi itu yang di tenda itu bangun pos 5 banyak. Bangun ada di pos 5 itu yang bangun tenda itu ada 3, 4, 5 dengan tenda gua 3, jadi ada 8 tenda. 8 tenda. Nah, pas perjalanan dari pos 5 ke pos 6 itu temen gua namanya Ayu, cewek. Dia bilang dia ngelihat pocong di sebelah kiri. Ya, kiri itu udah hutan lebat lah, udah bukan jalur buat pendakian kan. Nah, dia ngeliat pocong. Nah, pas di pos 6 kita kan berhenti nih ngecek teman kita yang di pos 6 udah pada naik atau belum. Nah, pas di pos 6 itu Ayu bilang, "Jam, kayaknya gua up deh, gak mau naik lagi, capek." "Oh, ya udah, lu kalau emang capek
capek di sini aja di pos 6, kebetulan ada Bibi di pos 6 jadi bisa nemenin Bibi juga. Oh ya udah gue jalan lagi ya. Ya akhirnya kita jalan lagi dan ternyata Ayu tetap ikut naik summit ya. Sampailah kita summit itu kesiangan. Saya baru nyampe summit itu nyampe puncak jam 7 sih, jam 7 pagi. Yang lain karena jalannya agak slow, agak santuy. Sampai puncak jam 8 ya. Akhirnya kita setelah selesai summit turun makan dulu, terus yang tendanya di pos 5, yang barang-barangnya di pos 5, habis makan di pos 8. Ternyata teman kita juga ada di pos 8 sebagian. Nah itu turun beresin, kita baru jalan dari pos 5 menuju turun itu sekitar jam 11 siang kalau nggak salah. Jam 11 siang ya, jam 11 siang kita baru turun. Itu nggak ada apa-apa pas turun ya. Sampailah kita di pos 5 di pos 2 itu sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore di pos 2. Itu kita udah kesepakatan di pos 2 kita makan lagi karena nggak semuanya pas pagi itu makan. Ya, akhirnya kita udah kesepakatan di pos 2 kita makan. Jam 5 kita cabut berangkat lagi sampai base camp. Oke. Nah, ketika udah makan nih selesai, jam 5 lah kita baru mulai jalan lagi. Saya tahu kalau kita jalannya jam 5 pasti sampai base camp udah gelap. Ya di jalur kita pasti ketemu gelap. Karena perjalanan dari pos 2 ke base camp itu lumayan sekitar 2 jam lebih. Pas di perjalanan emang timnya tim santuy sih, jadi agak gimana ya, nggak bisa diburu-buru. Iya. Saya mungkin yang lain juga udah pada lelah, saya juga udah lelah karena mungkin yang tahu Cikuray tahu lah trekkingnya lebih lebih berat ya, lebih terjal, lebih berat ya, dengan banyak tanjakan. Kalau di sana bilangnya tanjakan Hayati. Iya Hayati. Tanjakan Hayati. Karena terjalnya atau licinnya? Karena terjal. Kan kalau di Gunung Gede tanjakan Setan. Ya. Oh, beda-beda tempat, beda nama lah. Ya. Nah, akhirnya saya ketinggalan itu dari rombongan dari pos 2 itu ketinggalan sekitar ada 7 orang. Yang ketinggalan nih udah paling belakang banget nih, paling belakang, di belakang udah nggak ada lagi, tinggal 7 orangan lah kalau nggak salah ya. Nah itu nyampe pos 1 itu pas maghrib, jadi dari perjalanan dari pos 2 ke pos 1 itu 1 jam. Pas nyampe pos 1 itu pas maghrib, pas azan maghrib, orang mau jalan maghrib, ya udah kita duduk dulu ya. Nah di perjalanan ternyata ada temen namanya Dean, dengan Ayu juga, dia ngeliat ada cewek dengan cowok di itu, pokoknya dari pos 1 itu ke base camp itu udah ladang warga. Itu ngeliat ada cowok sama cewek berdiri ya. Kalau kata Dian sih yang cewek itu kuntilanak, cuman yang cowok itu nggak tahu siapa. Itu pandangannya jauh di ladang-ladang daerah sekitar ladang itu. Deket, jadi ini kita trek di sebelah sininya. Itu kelihatan. Dan yang cowok-ceweknya ini lagi ngeliatin temen gua cewek namanya Suci. Lagi diliatin, lagi dipantau. Sucinya mah nggak ngeliat, cuman yang lain ngeliat. Orang temennya ngeliat ya tuh. Dan kalau saya karena posisi saya udah capek, jadi karena saya selalu jalan paling depan walaupun tertinggal, tapi saya dari tim belakang itu jalan paling depan duluan ya. Itu saya pas posisinya udah agak jauh dari tim, udah sendirian, gue ngerasain ada yang lewat, merinding jadinya, kayak ada yang lewat di belakang. Akhirnya di situ gue diem ngeliat ke belakang, nggak ada apa-apa karena temen juga masih pada jauh, bahkan nggak kelihatan senternya. Waduh. Kan jadi agak jauh banget lah. Itu posisi bingung, nungguin ngeri sendirian. Lanjut juga ngeri, takut tersesat. Iya, takut tersesat ya kan, karena kalau tersesat rame-rame sih it's okay lah, kalau tersesatnya sendiri itu yang repot ya. Ya akhirnya ya udahlah, udah berdoa aja, udah jalan sendirian. Nah,
itu udah ngelewatin ladang, akhirnya ketemulah aspal. Nah dari kalau udah ketemu aspal itu sekitar 5 menit atau 10 menit lagi sampai base camp. Nah, abis ketemu aspal itu nggak jauh itu kok kayak nggak ada jalan. Ngerasanya nggak tahu gua yang udah capek atau nggak tahu gimana ya, mungkin udah lelah juga sih guys. Kayak nggak ada jalan itu ke depan, padahal jalan satu-satunya itu cuma tinggal lurus. Kayak mentok, udah kayak mau masuk hutan lagi, gelap lagi. Jadi gue senter ke kiri ke kanan itu kelihatan oh ladang kiri kanan ladang nih, lurus nggak kelihatan. Aduh, serius, ngeri. lurus itu udah kayak kita mau masuk hutan, udah gelap lagi semuanya. Itu bener-bener gelap gulita sama sekali, bener-bener senter tuh nggak tembus di situ. Gue nggak tahu kenapa ya. Akhirnya di situ udah gue stop dulu di sini, karena kalau gue takut melangkah jauh lagi, takut nggak tahu kenapa sugestinya udah jelek. Akhirnya udah diem aja di situ sekitar 10 sampai 15 menit diem sambil nungguin juga sih yang belakang, tapi yang belakang nggak nyampe ya, karena terlalu santai. Akhirnya udah diem itu sekitar 10 sampai 15 menit. Dari kegelapan itu ada temen yang awalnya itu udah sampai duluan. Ada temen yang udah sampai duluan, dia mau jemput yang tim ketinggalan ini, mau bawain barangnya lah, biar lebih cepet jalannya lagi. Ya, dari center temen itu baru gue berani jalan lagi. Ya padahal itu juga agak takut juga. Ini center apa ini kan? Asli apa center bukan? Bener atau? Akhirnya gue samperin udahlah nekat aja lah, samperin aja lah ya kan. Dan nekat atau nggak tahu ya temen. Dan di situ baru kelihatan jalannya pas ada temen lewat itu. Tadinya bener-bener nggak kelihatan jalan, kayak ketutup tirai gitu. Kita senterin udah nggak bisa nembus. Iya. Padahal ke kiri kanan tuh tembus. Kiri kanan tuh tembus center. Tapi kok lurus nggak tembus. Makanya di situ gue diem udah akhirnya diem stuck berapa menit? Terus sekitar 10 sampai 15 menit sih. Orang mau ngerokok juga habis rokok. Aduh udah bingung ya udah. Akhirnya ketika temen udah lewat, dia nanya, tim yang lain mana? Masih di belakang. Ya udah akhirnya gue sampai base camp duluan. Nah, tapi yang itu yang naik ke atas. Yang jemput naik ke atas lagi, balik lagi. Jemput yang di belakang. Untung ketemu, coba kalau tahu. Karena gue juga gini loh. Stuck. Mungkin pengetahuan itu kalau di gunung itu kalau kita udah nyasar kita diam ya. Jangan bergerak kemana-mana, balik atau mau balik atau mau lanjut itu kita kalau emang kita ragu udah mendingan diam. Jadi ketika pencarian pun gampang, nggak nyusahin lah ya. Iya, nggak nyusahin. Kalau secara logisnya kan gitu, dia udah nggak tahu jalur, tapi dia ketika nyasar terus terobos jalur. Ya, itu yang mungkin tahu-tahu terjadi kecelakaan, pleset. Iya, karena kan kita nggak tahu di depan itu jurang atau gimana. Ya, karena sudah saking gelapnya. Apalagi kalau tersesatnya siang sih masih mending. Tapi kalau tersesatnya malam kan repot. Itu yang repot. Itu yang susah. Makanya paling ilmunya atau pengetahuannya ketika kita tersesat, ya kita diam. Jangan bergerak kemana-mana untuk memudahkan pencarian. Tapi pada saat ini pengalaman jalan ke gunung malam nih, ada nggak maksudnya pikiran wah suges nih bakal ada apa gitu, bakal ada penampakan, ntar gue dapet penampakan nih? Nggak ada sekali. Mungkin gini, gue emang orangnya takut, tapi kadang nyari ketakutan itu. Orang pas lagi di jalur itu kadang nyenterin ke atas. Waduh, ini nyari apa? Emang ada yang gelantungan? Nyari di atas. Padahal gak ada apa-apa. Cuman nggak tahu kayak enak pengen aja gitu nyari di atas. Padahal kalau ditolong-ngolin sih kaget ya. Takut ya wajar lah manusia. Tapi yang penting kalau ditongolin jangan pada saat masih di atas, jangan ngomongin di situ juga. Ya itu juga. Kalau kan emang jadi saja kemana-mana banyak yang takut. Ya kalau emang kita ngelihat penampakan atau apa, itu jangan pernah lu ceritain sama teman lu yang lain. Iya pada saat itu. Karena
bisa menularkan ketakutan lu ke yang lain, akhirnya pendakian lu bermasalah, malah nggak tenang. iya malah nggak tenang. Yang lain juga oke lah lu berani ya kan, tapi yang lain kan belum tentu ya, karena mental setiap orang itu berbeda. Tapi pengalaman yang Cikura ini yang pengalaman yang kemarin di Gunung Gede ada yang di Gunung Gede Nggak ada sama sekali. karena gini, gue itu menghindari trekking malam Pada saat di Gede. pada saat dimanapun. Hmm. Mau gua nggak naik gunung, misalnya gua touring atau kemanapun, gua menghindari trekking malam. Nggak mau ya, bukannya nggak mau, tapi lebih menghindari lah, karena gua tahu kelemahan gua, tahu kelemahan penglihatan gua ya, karena kan gua matanya minus, jadi kalau udah malam tuh ya susah buat ngeliat. Jadi lebih menghindari trekking malam lah. Karena di Gede pun gue nyampe sore, pas turun dari Gede itu sore juga udah nyampe bawah. Jadi gue udah ngejar sebelum gelap, udah nyampe bawah. Mau gelapnya nanti di mobil atau di mana, yang penting gue udah keluar jalur aja. Keluar jalur. Terus kalau lagi pada saat naik kayak gitu, lo kan ngerasain ngecamp ya? Camp di gunung. Iya. Tidur dong. Tidur. Tapi yang penting perlengkapan lengkap tuh. Maksudnya kayak sleeping bag atau Harus. bukan harus. Semua harus bawa ya, satu-satu. Semua harus bawa. Sleeping bag itu barang pribadi. Jadi ya. nggak boleh nih ya, boleh kalau pinjam. bisa nggak pinjem lah. Gila, Karena kan satu. iya, satu lo itu kan barang pribadi, kayak ibaratnya baju lo Ya. ya. Tapi ada nggak kayak ini? Pokoknya ini banyak rombongan, terus ada di satu pokoknya rombongan lo jadi 2 tenda nih. Nah. Terus bakalan gantian tidurnya. Ada Nggak ada. Jadi Nggak ada. tidur Kita semua. tidur semua. Yang penting yakinin anget aja gitu. Iya, Badan. yang penting hangat. Tendanya yang yakinin tenda lu yang lu bangun itu kuat. Terus double layer. Double layer itu jadi tenda di atasnya ada lapisannya lagi. Iya, dia buat penghalang hujan. Ya. Jadi kan selama ini mungkin yang kurang pengetahuan, mereka asal bangun. tenda, bukan asal bangun. Asal beli. Pertama asal beli. Taunya murah mereka beli. Ya. Ternyata nggak safety. Ya. Ada ya, Karena kan itu lumayan ketika hujan, melindungi lu dari hujan. Ya. Karena ada pengalaman paginya ditemukan meninggal keadaan di tendanya ambruk. Itu karena begitu. Pengamanannya kurang, pengetahuan pembangun tendanya kurang. Ya, atau dia asal bikin tenda, udah tahu tendanya nggak cukup space-nya, dibangun lagi kayak dapur maksudnya. Padahal nggak safety. Nah, terus dengan pengalaman di Cikura ini ada rasa kapok nggak? Maksudnya dalam horornya? Oh, nggak ada. Masih pengen lanjut? Masih lanjut terus. Oke. Rencana mau kemana habis dari Cikura? Rencana Merbabu, Jawa Tengah. Magelang. Magelang, Semarang, Merbabu. Sebenarnya sih nggak hobi naik gunung sih. Kalau ada traveling. Kalau ada kesempatan, ada libur baru. Iya. Terus karena targetnya sebenarnya, karena tahun ini udah agak susah ngatur waktunya, ya lu tau lah. Ya, ngatur waktunya agak susah. Tapi untungnya ada waktu saat pandemi. Dirumahkan, malah jalan ya. Merasa cuti. Padahal udah susah ngambil cuti, bener. Padahal udah susah ngambil cuti ya, mungkin kesempatannya lagi pada saat gini. Ya, benar. Buat jalan. Karena sebenarnya gini, awalnya itu sebenarnya tujuan awalnya itu gue mau ke Merbabu dulu. Sebelum pas bulan April. April itu rencana gue ke Merbabu. Udah beli tiket semuanya. Akhirnya batal karena pandemi ya kan. Udah Merbabunya ditutup, tiket kereta juga banyak yang dibatalin, ya udah akhirnya gue batal. Nah, pas kebetulan kemarin Cikura baru dibuka, temen gue ngajakin. Yang sebelumnya seminggu atau 2 minggu sebelumnya temen gue juga ngajakin itu di situ. Cuman karena waktunya dia mendadak banget, dia ngajakinnya hari Kamis malam, berangkat Jumat malam. Itu terlalu mendadak.
perjalanan ke Cikuray, karena kan banyak yang setahu kita kan lagi saat pandemi gini bis, kereta susah dong. Harus kita pakai surat-surat rapid test, surat kesehatan. Itu gimana kemarin bisa jalan? Kalau pas ke Cikuray kemarin gue naik tronton TNI nyewa. Oke, sewa. Emang dari lu satu lingkup itu nyewa satu gitu. Iya. Itu buat PP. Buat pergi. PP. Berarti mereka nungguin. Mereka nungguin. Oke. Jadi pokoknya terima beres. Atau gitu. gua nggak tahu ya nungguin atau enggak, mungkin mereka langsung balik lagi ke Jakarta. Berapa hari lain? Berapa hari kemarin? Dari nyampe di sono, terus naik, turun, mau pulang. Langsung pulang. Iya, itu berapa hari? 2 hari lah. 2 hari. 2 hari kan berangkat Jumat, nyampe Sabtu. Minggu malam udah pulang lagi. Senin subuh udah di Jakarta. Ya mungkin bisa jadi kalau mau naiknya lebih katanya ya, gue nggak tahu naik dia kan Cikuray ini kan ada jalur lain dari yang kemarin gue naikin. Kalau kemarin gue naik dari via Kiara Janggot itu dia nggak ribet, nggak ditanyain surat-surat, ya nggak ditanyain, nggak dites segala, pokoknya nggak ribet lah, nggak pakai surat-suratan. Tapi katanya kalau dari pemancar dia ditanya surat keterangan sehat. Jadi beda-beda. Yang penting kalau kitanya ragu, disiapin aja surat kesehatannya ya kan. Takutnya pada saat perjalanan ditanyain. Ya, benar. Surat keterangan kesehatan, rapid test atau apalah. Tapi kalau emang masih ragu banget, nggak usah naik, nggak usah kemana-mana, udah di rumah. Palingnya mungkin paling dekat kemana yang dijangkau motor masih bisa. Ya benar. Karena naik transportasi sekarang lagi susah. Kecuali kendaraan pribadi. Benar. Kendaraan pribadi masih boleh lah daripada umum, karena udah jarang lah nanya-nanya kayak gitu. Ya kita atur waktu aja ya, malam juga nggak bakal ada yang nanyain di tengah jalan. Kemarin temen gua baru ke Tegal itu nggak kok naik kendaraan pribadi. Iya, gua kemarin ke Indramayu kagak. Iya, kemarin karena malam, cuman rame. Si Indah kemarin dari Tegal pagi-pagi nggak ditanyain. Razia, cuman nggak ditanyain. Iya. Kalau udah kendaraan pribadi sih masih aman sih, tapi kalau udah kendaraan umum itu yang ribet. Iya, karena udah new normal lah bahasanya gitu. Dan setiap kota juga kalau emang kotanya itu nggak zona merah, bisa kok. Bisa. Kalau masih zona merah, sekarang jangan ke Surabaya, Jawa Timur zona merah belum semua. bisa. Bener. Kampung gua zona merah kok. Jadinya iya. Kemarin terakhir nanya, "Gimana?" Zona merah. Nggak tahu itu zona merahnya gini. Jadi di provinsi itu mungkin zona merah semua karena banyak kasus gitu, atau emang daerahnya itu ada yang kena jadi dibikin zona merah. Gua nggak tahu ya, karena Jawa Timur ngikutnya. Ya pokoknya tetap hati-hati karena lagi corona, mendingan tartaran aja. Tapi kalau lagi ngebet ya silakan. Resiko tanggung sendiri. Tapi masih banyak juga sih tempat wisata yang ditutup kan. Masih ada yang dibuka dan gitu. Kalau gunung belum semua, masih perlahan. Gunung ya. Jawa Barat itu baru Cikuray, Jawa Tengah itu baru Prau, Wonosobo. Itu baru buka hari tanggal 10 Juli. Terus Jawa Timur baru Lau udah buka. Iya, Lau tempat gua. Iya, yang langsung makan korban. Iya benar, itu yang ada korban ya. Langsung makan korban. Itu ceritanya mistis juga tuh. Kenapa? Gua nggak baca ininya, cuman baca ditemukan meninggal, udah kelar, gak ada yang ngomongin kronologisnya. Gua juga ngeliatnya gitu, bukan meninggal ya kan. Tapi ada cerita lagi gini, kata si teman, dia nganterin jadi rombongan nih tidur. Ada temen cewek bangun kebelet pipis, minta anterin semua dibangunin, nggak ada yang bangun. Pada saat dia keluar, ada orang, ayo temenin yuk kencing. Yang meninggal ini cewek cowok sih? Cowok. Enggak, cewek terus minta temenin cowok. Iya. Ya kan, ayo kencing, ya udah temenin lah. Nah pada saat lagi kencing, pada udah kelar dilihat udah nggak ada tuh orang yang nemenin. Nggak, ada cerita begitu. Nggak ngerti deh. Oh iya. Jadi yang mintain tolong temen nemenin, itu tahu-tahu nggak ada pada saat
pada saat yang si cewek itu lagi kencing. Nggak, jadi gini. Gua agak kurang ini. Jadi gini, coba gue ini. Jadi ini ada rombongan, ya kan? Ya, nah, pokoknya yang rombongan. cewek mau Ada kencing nih tengah malam. Ya, pada saat mereka pada tidur nih semua ya. Dibangunin. Ada yang nggak tahu itu temennya atau enggak karena ceritanya kurang jelas nih. Nggak ada artikelnya kan diceritain. Jadi pada saat teman-temannya mungkin sekitaran satu tenda itu dibangunin, nggak ada yang bangun lah. Mungkin dia pas keluar ada yang bangun. Nah itu mintain tolong, ayo anterin kencing ya. Pada saat Itu masih temennya atau orang lain? kurang paham. Oke. Pada saat udah kencing kelar, dicarilah yang nemenin itu kok nggak ada. Pada saat nggak ada itu adalah mereka dia yang kencing ke tenda dong. Nanya, tadi ngeliat ini enggak gitu. Udah dari situ mungkin langsung berpikiran mana orangnya ya. Mungkin dari situ langsung dicari yang berita kehilangan orang hilang kan. Ada yang masih kemarin terakhir melihat hilang katanya, terus ditemukan masih belum tahu yang mana nih yang benar gitu. Kalau yang ditemukan itu yang udah ditemukan selamat itu di Gunung Guntur. Ya ada yang di Gunung Guntur ya, ditemukan selamat. Kalau yang itu meninggal katanya. Kalau yang di Lau meninggal. Baru buka udah Baru buka. Ya alhamdulillah kemarin gak ada apa-apa. Yang Ya penting cuman diberikan ucapan selamat datang aja selamat mungkin datang kemarin ya. ya. Karena Penyambutan dari penyambutannya- tuan rumah kepada tamu. Karena kan kita di gunung juga nggak buat gaya-gayaan atau sok-sok jagoan gimana. Ya, kan? benar. Ya karena kemarin bercanda kayak gitu kan untuk mencairkan suasana aja. Ya. Bukan niat meledek tuan rumahnya di rumahnya. situ. Yang penting tetap bawaannya yang safety, yang Iya. nggak bercanda, bawaan Benar. pribadi bukan yang bercanda. Kalau omongan bercanda ya emang agak serem. Kalau takut ini kan nggak usah, Mending nggak usah kalau ngomong yang takut, nggak usah aneh-aneh. ngomong yang aneh-aneh. Oke, itu aja yang. Terus lu rencana ada nggak jalan-jalan? Gue rencana jalan-jalan. Bali kan? Sebenarnya kalau ke Bali tahun depan lah. Tadinya mau tahun ini. Terus Cuman ya lagi kayak gini ya udah nggak ada pikiran mau ke Bali dulu lah. Duitnya aja kagak ada. Oh iya di lockdown duitnya. Tadinya mau balik ke kampung lah cuman sehari 2 hari caw gitu. Ternyata lah zona merah yang nggak jadi. Gitu. Bromo masih pengen sebenarnya dulu. Bromo Oktober nih gua nih. Rencana Belum ulang bisa. tahun bini gua. Belum bisa. Keuangan masih seret. Keuangan masih seret, maklum lagi pandemi ya. Semua juga ngerasain. Mungkin itu aja. Ini kita bikinnya malam-malam ya. Ya Agak malam-malam. ngeri juga ya sekitar jam Setengah 12. Setengah 12 Mau malam. hampir jam 12 malam. Karena tadi dadakan diceritain ada cerita horor dari kemarin naik Gunung Cikuray. Ya mungkin buat teman-teman yang suka cerita horor bisa disimak sampai habis. Terima kasih. Dan banyak cerita-cerita horor yang lain. Kalau yang nggak berani jangan naik sendirian. Jangan naik ya. Kalau masih pikirannya wah bakalan ada hantu, bakalan ada ini itu. Karena dimanapun pasti ada hantu. Pasti. Dimanapun ada hantu. Yang penting permisi. Ya, tapi kan dimana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Ya. Itulah. Itu aja dari kita. Next bakalan ada cerita yang lain. Tetap ceritanya dari dia. Nggak tahu cerita dari temen yang lain ya. Dinantikan aja kalau yang ada yang naik-naik gunung. Atau nanti kalau ada cerita selain naik gunung kan kalau dapat cerita setan juga ya ayo Ya, aja. oke lah. Siap. Siapa Nah, ditunggu. tahu kan lu lagi nungguin kayak gini ntar pulang. Nah, nungguin lagi orang kerja ya. Gue sendirian lagi. Sampai pagi. Oke, sekian dari kita. Jangan lupa tonton yang video yang lain. Dan nantikan video yang lain juga. See you.